Paspor Malaysia itu mahal dan sangat istimewa. Bukan cuma pakai peci langsung bisa dinaturalisasi. Kita kena tipu lagi. Ferdy Drift tak ada darah Malaysia. Apa benda ni? Program naturalisasi yang dibuat PSSI nampaknya juga ingin dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Lagi-lagi Malaysia menyindir proses naturalisasi timnas Indonesia. Ini ada-ada aja ini Indonesia nih. Sudah naturalisasinya gagal terus, malah nyindir-nyindir. Paspor Malaysia itu mahal dan sangat istimewa. Bukan cuma pakai peci langsung bisa dinaturalisasi. Itulah sindiran dari media tetangga Malaysia usai melihat timnas Indonesia dengan mudah dan cepat melakukan proses naturalisasi. Bahkan yang terbaru, proses naturalisasi Emil Audero, Dian James, dan Joey Pelupesi hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja. Lantas hal tersebut membuat panas media tetangga Malaysia. Bahkan media Malaysia tersebut membandingkan proses naturalisasi di Malaysia yang sangat lama dibanding Indonesia karena mereka menganggap kualitas paspor Malaysia jadi yang terbaik di dunia. Padahal nyatanya mereka tak lakukan naturalisasi karena tak punya pemain. Pelatih asal Malaysia Ong Kim Swee kritik habis program naturalisasi timnas Indonesia. Ong Kim Swee, mantan pelatih timnas Malaysia yang kini melatih klub Liga 1 Persis Solo, memberikan komentarnya terkait program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI. Menurut pelatih asal Malaysia tersebut, program naturalisasi timnas Indonesia sudah sangat berlebihan. Ong Kim Swee ingin timnas Indonesia lebih banyak diisi oleh para pemain lokal yang main di Liga 1. Ong Kim Swee menilai banyak pemain lokal di Liga 1 yang memiliki kualitas bagus dan 11-12 dengan pemain naturalisasi yang orang yang tak suka dengan naturalisasi. Kita kena tipu lagi. Ferdy Drift tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, awal Bolak-balik tahun sudah ini, di-prank. Yang Rock Friend telah berkongsi bahawa proses mendapatkan pasport Malaysia untuk satu pemain warisan dari Belanda hampir selesai. Lepas tu banyak yang ketar-ketir. Tambah pula satu lagi sumber top tier melaporkan bahawa proses dokumentasi untuk pemain warisan tersebut alang-alang Ferdy Drift selesai bulan lepas. Drift ni seorang penyerang berpengalaman yang telah dikaitkan dengan Malaysia untuk seketika. Fans Harimau Melaya memang excited pasal posisi striker tu sangat diperlukan dalam skuad kita. Lebih-lebih lagi untuk kualifikasi Piala Asia yang akan bermula 25 Mac ini di mana Malaysia akan bertemu Nepal di SSI. Tapi semalam potong steam doh, Ferdy Drift dalam satu interview menafikan bahawa dia ada pertalian darah dengan Malaysia. Tunggu dulu sebelum kamu troll abang. Sebenarnya ini satu berkat untuk kita. Ferdy Drift walaupun padu tak banyak bermain sepanjang 2024 disebabkan kecederaan lutut. So kalau dia masuk Harimau Melaya sekarang pun tak ada impact, duduk bangku je. Baik abang yang jadi striker, betul tak? Dan Tidak ada efek. masih ada lagi pemain warisan Belanda misteri yang dah selesai dokumentasi tapi belum diumumkan. Jangan ketar-ketir. Susahnya naturalisasi pemain keturunan di Malaysia. Program naturalisasi yang dibuat PSSI nampaknya juga ingin dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Sayangnya, Federasi Sepak Bola Malaysia tampak cukup kesulitan mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk timnas Malaysia. Akhirnya kondisi itu memaksa FAM untuk kembali fokus dengan cara melakukan naturalisasi kepada legiun asing yang bermain di Malaysia Super League. Setidaknya ada nama 3 pemain yang berpotensi untuk dinaturalisasi, yakni Bergson da Silva, Manuel Hidalgo, dan Jordan Miftah. Gimana, Sob? Ada komentar? Tak dapat restu dari pemerintah, Federasi Malaysia stop program naturalisasi. Pupus sudah keinginan Federasi Sepak Bola Malaysia Akhirnya di-stop untuk mengikuti juga jejak ini. kesuksesan timnas Indonesia. Federasi Selalu Malaysia gagal yang sebelumnya naturalisasinya. memiliki misi mencari sebanyak-banyaknya pemain naturalisasi, namun kini harus terhenti karena tak dapat restu dari pemerintahnya sendiri. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Olahraganya menyebut jika program naturalisasi tidaklah efektif untuk mendongkrak prestasi. Pasalnya Malaysia sebelumnya sudah banyak melakukan naturalisasi, namun hingga kini tak juga ada hasilnya. Sudah keluar-keluar, timnas Malaysia ternyata ketipu pemain keturunan lagi. Sudah beberapa kali nampaknya Malaysia selalu ditipu berita mengenai informasi pemain keturunan. Sudah kena perang bolak-balik di Malaysia ini. Seperti Eden Whitley yang sempat mereka sanjung-sanjung sampai pemain Manchester United ini risih. Selain itu, ada nama Ferdy Drift yang gak kunjung selesai utuh dinaturalisasi. Padahal supporter Malaysia sudah menyombongkan diri dengan menyebut Drift akan mengalahkan striker-striker ASEAN. Yang terjadi malah di luar dugaan semua orang. Drift justru mengaku kalau dirinya gak memiliki darah Malaysia dan mengaku risih selalu dihubungkan dengan negeri jiran. Bahkan Drift mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan dirinya nggak memiliki darah Malaysia ke SPN Belanda.
Pernyataan drift ini langsung jadi tamparan keras bagi supporter Malaysia yang sudah membuat berbagai video drift menggunakan jersey Malaysia. Bahkan banyak yang mulai meragukan setiap pemain yang dirumorkan keturunan Malaysia saat ini. Ini sindiran yang cukup pedas sih, WK. Malaysia kayaknya lagi cari alasan aja buat nutupin kegagalan mereka naturalisasi pemain. Dari dulu heboh klaim pemain ini, Cari terus alasan. malah pemainnya sendiri yang ngeklarifikasi kalau nggak ada darah Malaysia sama sekali. Fansnya kena prank berkali-kali, tapi masih aja percaya tiap ada rumor Iri baru. sama Indonesia nih. Oke. Sekarang dalihnya Yang selalu paspor sukses. Malaysia mahal, seolah-olah itu masalah utama. Padahal faktanya mereka nggak punya pemain keturunan yang cukup berkualitas buat dinaturalisasi. Kalaupun ada, yakin mau bela Malaysia cuma buat Piala AFF, Piala Tarkam doang itu bro. Sementara Indonesia udah fix ke Piala Asia 2027 dan ada kans ke Piala Dunia. Makin jauh nih gapnya, Malaysia kapan nyusul? Atau mau lanjut aja jadi spesialis AFF? WK. Mengecewakan, Federasi Sepak Bola Malaysia Naturalisasi Malaysia gagal total, tidak disetujui pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak didukung oleh pemerintah Malaysia karena dinilai tidak tepat sasaran dan menyalahi undang-undang. Digadang-gadang timnas Malaysia akan mendatangkan beberapa pemain-pemain Eropa mengikuti Indonesia yang membawa pemain-pemain keturunan yang berdarah Malaysia. Namun hal itu tidak didukung oleh pemerintahan Malaysia sehingga Federasi Sepak Bola resmi menghentikan program besar-besaran tersebut yang disinyalir telah melanggar peraturan dan juga tidak direstui oleh pemerintahan Malaysia. Nah, ini pun bertolak belakang dengan timnas Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh pemerintahan dan juga DPR. Nah, Malaysia pun tidak bisa melanjutkan program tersebut untuk memperkuat timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia. Nah, Malaysia semakin kerepotan dan susah akan menembus Piala Asia apalagi Piala Dunia ya. Nah, semoga hal tersebut ini menjadi pelajaran seperti apa proses susahnya menjadi warga negara Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri ini sangat didukung oleh pemerintah dan juga federasi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan di kolom komentar. Jangan ketar-ketir, ini pemain warisan baru Harimau Melaya. Sudah official guys. Tidak Detik yang ketar-ketir ditunggu doang. oleh fans Harimau Melaya dan juga jiran serumpun. Lawak kau terus Malaysia. Kemarin Josh Brownhill, sekarang siapa? Ferdi Druids. Aduh. Dalam wawancara kemarin aku nengok nih Ferdi Druids ini diwawancarain di salah satu acara yang ada di Belanda. Jadi ditanya, apa betul kau ini ada keturunan dari Asia Tenggara? Ferdi Ternyata Druids tidak langsung ada. ngomong, dia bilang, Tidak keturunan. kira-kira muka aku ini ada tak tampang Malaysianya katanya. Dan terus yang pembawa acara itu bilang, iya kayaknya sudah ada gitu. Dan di sini yang paling aneh nih Anjo, keluarga dari Ferdi Druids ini sama sekali tidak tahu. Dan yang aku heran, dari mana lah orang-orang Malaysia ini bisa tahu bahwasanya Ferdi Druids ini ada darah Malaysianya. Yang Itulah sindiran Malaysia terhadap Indonesia terkait naturalisasi. Katanya paspor Malaysia lebih mahal. Ya, tapi buktinya Malaysia aja naturalisasi bolak-balik gagal, cuma di prank. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.